Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdul Aziz Aris dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh dengan NIM 1901860. Pada video kali ini, saya akan membuat video untuk menyimpulkan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 guna untuk menyelesaikan tugas kuis di pertemuan 15 dengan mata kuliah kecerdasan bisnis. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Sebelum itu, nomor absen saya yaitu 29. Yang pertama, saya akan memulai dengan pertemuan 9 dan pertemuan 10. Terdapat 3 video pada pokok bahasannya. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Yang kedua, instalasi Power BI dan analisa data organisasi. Dan yang ketiga, yaitu Get Data Framework BI. Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning. Sebelum itu, kita akan mengenali dulu apa itu pengertian dari enterprise. Enterprise adalah gabungan beberapa korporat, minimal 2 korporat yang saling berbagi sistem, baik itu database atau sebagainya. ERP adalah merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung. Dihitung baik secara yang efisien agar dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti waktu, dana material. Kenapa? Agar pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan yang terdapat di dalamnya ya. ERP atau Enterprise Resource Planning terdiri atas paket software komersial yang menjamin integritas yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. Paket sistem informasi ini dapat dikonfigurasi dan mengintegritaskan informasi serta proses yang berbasis informasi di dalam dan lintas fungsional dalam sebuah organisasi. Satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Resource secara singkat dapat diartikan menjadi sumber daya dalam kaitannya dengan enterprise resource. Dapat berupa aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, SDM, konsumen, supplier, order, teknologi, dan juga strategi. Sumber daya dalam organisasi akan menjadi tanggung jawab dan tantangan manajemen untuk dikelola agar dapat menghasilkan keuntungan. ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambahan bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder atas organisasi tersebut. Prinsip kerja perencanaan sumber daya perusahaan adalah menyederhanakan alur kerja dan mengotomatiskan setiap proses melalui database terpusat. ERP menggunakan dashboard yang memudahkan pengguna melihat data real time
yang dihimpun dari proses bisnis di seluruh departemen. Dan kemudian ada juga instalasi Power BI dan analisa data organisasi. Pada kesimpulannya, kita akan melakukan instalasi ya. Instalasi Power BI bisa cari sama-sama. Yang pertama itu ada Power BI. Kita pengertian dulu ya. Power BI itu merupakan layanan berbasis cloud yang berfungsi untuk memvisualisasi data secara lebih mudah, interaktif, dan juga live ataupun lebih nyata. Kegunaannya, apa sih kegunaan Power BI? Jadi kegunaan Power BI itu mampu memvisualisasikan data dari berbagai tempat seperti Excel spreadsheet, kemudian juga ada layanan cloud, streaming data, dan ada juga on-premises data. Building block Power BI itu apa aja terdapatnya? Yang pertama itu ada visualization atau visual. Ya, yang ada di Power BI-nya ya. Nah, jadi visual ini apa? Visual ini adalah representasi dari data Anda bisa berupa grafis, color coded map, dan bentuk visual lainnya. Kemudian juga ada dataset. Dataset ini adalah koleksi atau kumpulan data yang digunakan oleh Power BI untuk apa? Untuk membuat visualisasi data. Jadi dataset ini bisa berupa tabel Excel, database online, dan lain-lain. Dan kemudian juga ada report. Report ini adalah koleksi dari visualisasi data yang dikumpulkan atau ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Dan kemudian juga ada dashboard. Dashboardnya ini jika Anda inginkan membagikan report. Jika Anda ingin membagikan report Anda ke rekan, atau Anda akan membuat dashboard. Dashboard ini merupakan quick insight dari visualisasi data-data yang dapat Anda akses oleh rekan-rekan Anda. Dan kemudian juga ada TIL. TIL itu adalah visualisasi data tunggal yang ada pada Power BI. Biasanya berupa kotak-kotak yang berisi grafik. Siapa sih yang biasanya menggunakan Power BI ini? Yang biasanya menggunakan Power BI ini researcher, startup yang ingin memonitor data, dan siapa aja yang ingin memvisualisasikan atau memonitor dan mempresentasikan sebuah data. Karena hasil output ini merupakan data, agar lebih memudahkan, jadi menggunakan Power BI gitu. Mengimport data, sumber data yang ingin Anda visualisasikan dengan menggunakan Power BI berasal dari banyak sumber data. Berikut merupakan sumber data yang dapat digunakan. Yang pertama ada file. Anda dapat mengimport data dari file Excel, CSV, atau juga dari Power BI itu sendiri. Kemudian juga ada contact packs. Anda juga dapat mengimport data dari contact packs, layanan-layanan seperti Google Analytics, Salesforce, GitHub, dan lain-lain. Dan ada juga database. Database-nya Anda juga dapat mengimport data dari database di cloud seperti Spark, Azure SQL, maupun on-premise. Dan Get Data Framework BI. Gimana sih Get Data Framework BI itu? Ya kan, kita cara mendapatkan data framework dari BI. Pertama kita cara download Power BI dulu ya. Cara download aplikasi Power BI ini bisa dilakukan secara offline yang artinya database-nya harus ada di perangkat laptop kita. Ya, terdapat database yang ingin kita masukkan Power BI itu terdapat di laptop kita. Tidak boleh menggunakan yang ada di Google ataupun layanan, karena kita menggunakan secara offline. Dan maupun secara online, yang berarti di mana database-nya tersimpan di cloud. Ya, seperti saya akan katakan tadi. Kemudian langkah-langkah untuk download aplikasi Power BI itu, yang pertama kunjungin link atau website aplikasi tersebut ya. Dan kemudian pada tampilan website, kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita setting bahasa. Setelah itu klik download.
Di halaman berikutnya, ada petunjuk mengenai versi aplikasi ini. Untuk memilih versinya tergantung berapa bit laptop kita. Setelah dipilih, lalu klik next. Tunggu proses download selesai, dan kemudian cara menginstalnya di laptop kita. Yaitu cara untuk menginstal aplikasinya. Yang pertama kita buka setup hasil download tadi yang telah kita download. Kita buka. Kemudian setelah kita buka, dan silakan tinggal klik bacaan install, atau bahasa Inggrisnya installation, ataupun untuk bahasa Indonesia untuk klik install ataupun pengunduhan. Aplikasi BI terdapat 5 objek utama yang harus diketahui ya. Yang secara umum itu diketahui ada 5. Yang pertama ada menu ribbon yang terdiri dari menu file, home, insert, modeling, view, dan juga help. Dan kemudian juga ada visualisasi, ada fields, ada report, dan juga ada objek terakhir adalah page. Kemudian bagaimana cara mengimport data? Nah, cara mengimport data ini atau cara mengimport ataupun mengambil data, yang pertama kita bisa pilih menu insert, kemudian kita klik aja yang ada bacaan Excel. Kita mengimport Excelnya ya. Setelah muncul di halaman foldernya, di sini kita tinggal pilih file Excel mana yang akan kita import ke dalam aplikasi BI gitu. Dan kemudian muncul halaman navigator. Kemudian kita klik saja bagian sheet, maka akan muncul datanya, lalu kita klik load. Untuk mengecek apakah sudah masuk file Excel-nya, maka kita pergi ke bagian fields. Nah, di sini bisa kita cek datanya. Apakah sudah ada atau belum, kita bisa pergi ke bagian fields. Dan lanjut, saya akan melanjutkan ke pertemuan 11, yaitu dengan judul pembahasannya memanfaatkan fitur visualisasi Power BI. Tadi kan udah pada pertemuan sebelumnya tentang cara dari penginstalan, cara download dulu, cara install, dan juga cara insert data. Dan kemudian kita akan menggunakan objek yang kedua, yaitu memanfaatkan fitur visualisasi. Nah, apa aja sih yang bisa kita manfaatkan dari fitur visualisasi yang ada di Power BI ini? Pokok dari sebuah aplikasi ini adalah bagaimana kita menghasilkan informasi tersebut atau kumpulan data sehingga bisa dibaca oleh orang lain dengan cara cepat dan efisien. Aplikasi ini terdapat 5 ya, ada 5 fitur utama atau bloknya ya, dimana masing-masing blok itu lalu saling berkaitan. Mengelola data kemudian memvisualisasikan dalam bentuk diagram grafik serta map. Pertama, kita melakukan import data dari Excel ya, yang seperti tadi. Kita ambil contohnya, yang telah kita ambil contohkan tadi, itu ada sebuah toko penjualan buah di bulan Juni pada tahun 2021, di mana membandingkan penjualan buah apa saja yang banyak terjual di bulan Juni tersebut pada tahun 2021. Kita akan melihat ya. Sama kita import dulu Excelnya, kita cari dengan judul Excelnya toko penjualan buah yang di bulan Juni. Yang di bulan Juni aja kita import pada tahun 2021. Setelah itu, pertama kita akan melakukan jenis. Kita akan memilih jenis visualisasi. Contohnya ada kolom chart atau grafik. Kemudian kita pilih salah satunya, yaitu pilih cluster kolom chart. Maka akan tampil sebuah grafik yang tidak berwarna karena data tersebut belum terisi, dan akan berwarna ketika data tersebut sudah diisi. Langkah selanjutnya kita dapat menggeser, memperbesar, ataupun mengecilkan tampilan dari kolom chart sesuai dengan keinginan. Dalam visualisasi banyak terdapat menu, salah satunya yaitu field.
harus memahami bahwa diagram dan grafik tidak sembarangan untuk dipakai, tergantung dengan data yang ingin disajikan. Diagram digunakan untuk membandingkan data penjualan serta digunakan untuk memperlihatkan hasil data. Selanjutnya, dalam visualisasi terdapat menu aksis. Nah, menu aksis ini adalah sebagai pembanding data ya dari setiap item penjualan buah. Salah satu contohnya yang dibandingkan yaitu tanggal yang terpenting, memasukkan nilai dari Fairview yaitu nilai menjadi pembanding dalam data yang telah diolah dengan cara menarik Fairview dan otomatis tampilan data akan muncul. Jadi ada menu aksis yang kita gunakan sebagai pembanding data. Misalnya dari buah jeruk dengan buah manggis gitu perbandingannya, kita menggunakan fitur yang ada visualisasi itu ada aksis gitu untuk melihat perbandingannya. Ataupun bisa juga antar tanggal, bisa di jeruk di bulan 1 dengan bulan 2 dan di bulan Juni tanggalnya kita bedakan. Misal di tanggal 1 dengan tanggal 15, di awal bulan atau dengan pertengahan bulan, awal minggu dengan akhir minggu gitu. Kita bisa menggunakan fitur ada menu aksis namanya yang ada di visualisasi. Kemudian di dalam BI, fokusnya memvisualisasikan terutama membandingkan data yang terbesar ke yang terkecil dan juga sebaliknya. Selanjutnya dapat membandingkan data per item penjualan buah dengan mengklik Fairview, maka akan muncul tampilan datanya. Dan juga ada text box. Text box ini digunakan untuk mengedit font, warna dari tampilan data menggunakan aplikasi visualisasi. Ini harus pandai dalam berkreasi menampilkan olahan data untuk mengkreasikan dari hasil visualisasi tersebut. Dan selanjutnya saya akan memberikan ke pertemuan 12 yaitu dengan judul pokok bahasanya tentang memanfaatkan fitur visualisasi lanjutan dari Power BI, lanjutan yang tadi ya. Lanjutan video dari menggunakan fitur visualisasi di Power BI seperti lanjutan contoh dari pertemuan yang 11 tadi, bisa mengimport Excel agar lebih mudah menampilkan data dalam bentuk grafik. Contohnya pada penjualan buah di bulan Juni tadi ya, pada penjualan buah di bulan Juni pada tahun 2021. Setelah import Excel berhasil, kemudian bisa dilihat hasilnya di bagian sebelah kanan untuk melihat grafiknya. Setelah semuanya diklik, maka grafiknya akan berbagai macam. Situ ada grafik gambar buah jeruk, manggis, salak, dan segala macam buah yang terjual di bulan Juni pada tahun 2021. Dan selanjutnya kita bisa pilih visualization yang akan kita buat. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Karena bagian visualization ini harus sesuai dengan data yang akan dibuat. Nah, kita harus pilih sesuai kebutuhan saja karena data yang akan kita buat itu hanya akan data yang kita butuhkan saja. Kemudian juga ada axis. Axis ini seperti kita katakan sebelumnya, yaitu sebagai pembanding antara tanggal dan juga buah untuk contoh tersebut gitu. Dan ada juga bisa klik menu insert untuk menambahkan kata-kata, yang dimana kata-kata tersebut bisa diatur size, font, dan juga warnanya. Untuk mengubah site visualization size-nya ataupun ukurannya juga tersedia pada menu general. Dan ada juga exposition, exposition, width-nya, height-nya, kiri kanan lebarnya itu semua bisa diatur gitu untuk ukurannya. Untuk mengganti background ya, untuk mengganti background pada grafik tersebut bisa juga dipilih bagian background, yaitu ada di bagian background color. Menu general pada visualization adalah untuk mengubah grafik menjadi lebih jelas dan lebih menarik. Jadi kita bisa mengubah, otak-atik aja, jangan pernah takut ya untuk menggunakan ini. Ini yang saya tangkap gitu, yang pernah saya pelajarin itu
pada penggunaan Power BI itu sendiri, jangan pernah takut untuk mencoba. Gunakan apa saja untuk bisa mengerti juga sih lebih tepatnya apa-apa saja terdapat di Power BI itu sendiri itu di menu-menunya gitu. Kayak tadi kan di visualization banyak itu kan, ada axisnya, ada menu axis, terus bisa ganti warna, bisa tambah teks gitu, ada juga ganti background color. Kita tuh bisa mengotak-atik, tapi yang tidak akan terpengaruh kepada bagian tabel kita tuh sendiri gitu. Jadi kita harus berani mencoba untuk bisa membuat grafik kita tuh lebih menarik gitu, agar orang lebih mudah memahami dan juga mengenang dengan grafik kita yang menarik gitu. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pertemuan 13. Pertemuan 13 dengan pokok pembahasan yaitu memanfaatkan query Power BI. Nah, dari yang sebelumnya kita masuk ke tahap bagian visualization dan kemudian kita menunjukkan ke query, itu ada di tab selanjutnya ya. Nah, pada query ini pembahasannya masih berlanjut ya, kayak pembahasan di pertemuan 11, 12. Di pertemuan ini melakukan memanfaatkan query Power BI. Untuk tes yang masih digunakan masih sama, yaitu bagian Excel dari penjualan buah di bulan Juni ya, di bulan Juni di tahun 2021. Langkah pertama kita bisa menginput ulang Excelnya tentang data buah di 2021 ya, kita input ulang. Setelah terinput, lalu klik bagian untuk melihat grafik dari semuanya ya. Kita bisa melihat grafiknya. Di situ ada grafik jeruknya jelas, mangganya jelas, manggisnya jelas, salaknya jelas. Jadi kita bisa melihat semuanya grafik yang sudah kita input dari Excel ya. Dan setelah itu klik menu query. Menu query ini yang ada di menu atas agak di sebelah kanan. Klik yang bagian transfer, itu ada pilihannya 3 biji. Kita klik yang ada bagian transfer data, kemudian tinggal klik saja. Kemudian silahkan menggunakan fitur yang ada ya. Fitur-fitur itu banyak, seperti saya katakan tadi, jangan pernah takut untuk mencoba. Kita bisa baca, kita bisa pahami, silahkan dicoba untuk fitur-fiturnya apa saja yang terdapat di menu query di Power BI ini gitu. Yang pertama ada fitur home. Fitur home-nya itu new search untuk mengambil database atau data baik Excel maupun SQL, data setting buat menyeting, data manajemen, parameter dan lain-lain. Itu di fitur home. Kemudian ada juga menu transform ya. Menu transform ini sama juga ada fitur yang bisa digunakan di fitur transform gitu. Menu yang paling digunakan atau yang perlu didalami adalah menu transform ini yang sering kali digunakan gitu. Dan kemudian ada juga menu add column, view tools dan help ya, seperti pada umumnya ya. Masing-masing mempunyai fitur yang sangat berguna juga yang bisa kita gunakan, dengan syarat kita jangan pernah takut untuk mencobanya. Kita bisa menggunakan menu apa saja yang nantinya juga akan dibutuhkan dan juga sangat diperlukan untuk kita menyajikan data bentuk grafik agar lebih menarik dan mudah dibaca gitu. Dan kemudian saya akan melanjutkan ke pertemuan terakhir, yaitu ada pertemuan 14, yaitu dengan judul videonya itu memanfaatkan query gitu. Manfaat query ini sebenarnya di Power BI itu apa gitu, ya kan? Dan dengan Power Query atau disebut dan tidak dapatkan dan transformasi data di versi Excel sebelumnya, Anda bisa mengimpor atau menyambungkan ke data eksternal lalu membentuk data itu. Misalnya menghapus kolom, mengubah tipe data, atau menggabungkan tabel dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu Anda dapat membuat query ke Excel untuk membuat bagan dan laporan. Secara berkala, Anda bisa membuat atau melakukan refresh data untuk memperbaruinya gitu. Apa kita lakukan? Kita diperlukan secara berkala terus-menerus, kita bisa refresh
agar dapat memperbarui data-data tersebut gitu. Ada 4 fase penggunaan Power Query ya. Dipahami, yang dapat saya simpulkan itu ada 4 fase untuk penggunaan Power Query gitu. Yang pertama membuat koneksi ke data di awan, di layanan atau secara lokal. Anda bisa menggunakan Power Query untuk mengimport ke sebuah sumber data seperti buku kerja Excel atau untuk beberapa database, Unpan, atau layanan yang bertebaran di awan. Sumber data menyertakan data dari web, file, database, Azure, atau bahkan tabel Excel di buku kerja saat ini. Dengan Power Query, Anda kemudian bisa menyatukan. Dapat disatukan semua sumber data tersebut yang telah dikumpulkan tadi bisa disatukan menggunakan transformasi yang ada di menu query tadi ya, yang di pertemuan 13 tadi. Itu ada menggunakan menu transform atau transformasi dan kombinasi unik sendiri untuk mengungkapkan wawasan yang mungkin belum pernah Anda lihat gitu. Dan yang kedua, fase yang kedua itu ada transformasi bentuk data untuk memenuhi kebutuhan Anda, sementara sumber aslinya tetap tidak akan berubah. Mentransformasi data berarti memodifikasi data dengan beberapa cara untuk memenuhi persyaratan analisis data Anda. Misalnya, Anda dapat menghapus kolom, mengubah tipe data, atau memfilter baris. Setiap operasi ini adalah transformasi data. Proses penerapan transformasi dan penggabungan ini ke satu atau ke beberapa perkumpulan data juga disebut membentuk data. Bayangkan dengan cara ini, dimulai dengan tumpukan adonan yang satu bentuk menjadi sesuatu yang praktis dan indah. Sama juga dengan ini. Ini diperlukan membentuk sebuah tabel yang sesuai untuk kebutuhan Anda dan memungkinkan laporan dan dashboard yang menarik, hasilnya menarik gitu ya. Power Query menggunakan jendela khusus yang disebut editor Power Query untuk memfasilitasi dan menampilkan transformasi data. Anda bisa membuka editor Power Query dengan memilih luncurkan editor query dari perintah dapatkan data di grup, dapatkan dan transformasikan data. Tetapi juga terbuka saat Anda menyambungkan ke sumber data, membuat query baru atau memuat query. Pada fase yang ketiga, yaitu gabungkan mengintegrasikan data dari beberapa sumber untuk mendapatkan tampilan unik ke dalam data. Anda bisa mengkombinasikan beberapa query dalam buku kerja Excel Anda dengan menambahkan atau menggabungkannya. Operasi tambahkan dan gabungkan dilakukan pada setiap query dengan bentuk tabular dan terpisah dari sumber data. Tambahkan operasi penambahan pembuatan query baru yang berisi semua baris dari query pertama diikuti dengan semua baris dari query kedua. Anda dapat melakukan 2 tipe operasi penambahan. Ada 2 tipe operasi penambahan ya. Yang pertama, penambahan menengah, membuat query baru untuk setiap operasi penambahan. Dan yang kedua, penambahan sebaris, menambahkan data ke query yang sudah ada hingga Anda mencapai hasil akhir. Gabungkan operasi gabungan membuat query baru dari 2 query yang sudah ada. Query ini berisi semua kolom dari tabel utama, dengan 1 kolom berfungsi sebagai link navigasi ke dalam tabel terkait.
Tabel terkait berisi semua baris yang cocok dengan setiap baris dari nilai kolom umum di tabel utama. Selanjutnya, Anda bisa memperluas atau menambahkan kolom dari tabel terkait ke dalam tabel utama. Dan yang kemudian ada fase keempat ataupun fase yang terakhir, memuat lengkapi query Anda dan muat ke dalam lembar kerja atau model data dan refresh secara berkala. Ada dua cara utama untuk memuat query ke dalam buku kerja Anda. Yang pertama yaitu dari data Power Query, dari editor Power Query, Anda bisa menggunakan perintah tutup dan muat di grup tutup pada tab beranda. Dan juga ada dari panel query buku kerja Excel, pilih query dan koneksi. Anda bisa mengklik kanan query dan memilih muat ke data query ataupun ke data kerja Anda. Itu dia. Nah, dengan berakhirlah yang terakhir yang tadi, maka berakhirlah yang dapat saya sampaikan dan juga dapat saya simpulkan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14. Mungkin masih ada kekurangan ataupun kurang materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan juga kurangnya materi yang saya paparkan. Saya akhiri dengan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.